Nah, seperti ini nanti hasil dari animasi yang akan kita buat. Baik, langsung saja kita buat. How far can we get if we sail a little bit high? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah tutorial animasi bandul. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8. Langsung saja kita buka program Macromedia Flash 8-nya. Nah, pada tampilan Macromedia Flash 8 yang sudah kita buka di awal, nah di sini kita bisa pilih ya lembar baru dalam bentuk flash dokumen ya, create new flash dokumen. Selanjutnya sedikit saya memberikan gambaran tentang bandul yang akan kita buat. Nah, bandul yang akan kita buat ini kita desain sederhana saja ya. Desainnya itu hanya membutuhkan sebuah garis dan lingkaran saja. Nah, garis kita akan buat untuk membuat desain benangnya, kemudian bandulnya dengan menggunakan lingkaran. Nah, di sini kita akan buat 3 buah bandul ya, dimana nanti untuk efek gerak animasinya kita akan buat dimana bandul 1 itu akan mengayun dan menghantam bandul kedua. Dan bandul kedua itu akan menghempaskan bandul ketiga. Begitu sebaliknya, bandul ketiga kembali menghantam bandul 2 dan menghempaskan bandul 1. Nah, bagaimana untuk membuat animasinya? Langsung saja. Nah, di sini karena objek terdiri dari 3 buah, setidaknya kita membutuhkan 3 buah layer ya, 3 buah layer. Nah, untuk menambahkan layer kita bisa klik tombol insert layer, kita klik 2 kali. Nah, maka di sini terdapat 3 buah layer. Kemudian kita ganti nama dari masing-masing layernya untuk mengenalinya nanti. Nah, untuk layer 1 kita ganti dengan namanya bandul 1 ya, dengan cara double klik. Oke, kita ketikkan bandul 1, kemudian untuk layar 2 bandul 2, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya desainnya. Nah, di sini perlu kita pahami bahwasanya yang akan kita berikan efek gerak itu cukup bandul 1 dan bandul 3. Sementara bandul 2 itu tetap diam ya. Posisi bandul 2 itu berada di tengah. Nah, karena bandul 2 diam artinya tidak membutuhkan suatu efek gerak ya. Di sini untuk efek gerak kita menggunakan efek motion twin ya. Nah, di sini karena bandul 2 tidak membutuhkan pergerakan, maka di layar bandul 2 inilah kalau kita membutuhkan tambahan desain lainnya selain desain bandul, kita bisa letakkan karena apa, posisinya tidak bergerak gitu ya. Nah, yang pertama kita akan buat desain pada layar bandul 2. Kita klik layar bandul 2. Nah, untuk membuat desainnya, untuk desain bandul kita cukup membutuhkan garis dan lingkaran, dimana garis kita bisa gunakan line tool dan lingkaran kita bisa gunakan oval tool. Untuk garis kita pilih line tool. Kemudian untuk pewarnaannya di sini ada 2 warna ya. Ada fill color untuk warna isinya, sementara stroke color itu untuk warna garis. Nah, untuk warna garis kita buat hitam saja. Untuk ukurannya nanti silakan disesuaikan masing-masing ya. Kemudian untuk bandulnya kita gunakan oval tool. Nah, di sini saya pilih warna ya. Untuk warna isinya
ya, saya akan pilih warna ini ya. Kemudian kita buat di bawah ya, terpisah dari garis untuk memposisikan, nanti selanjutnya baru kita posisikan. Nah, untuk ukurannya juga silakan disesuaikan. Untuk memposisikan objek ya, kita harus menyeleksi objek. Untuk menyeleksi objek kita bisa gunakan selection tool ya. Nah, kita klik selection tool, kita blok untuk bandulnya dulu, kemudian kita posisikan pada ujung garis. Nah, supaya posisinya tepat di tengah, maka kita gunakan center dari objek bandul ini, desain bandul ini pada posisi ujung garis ya, kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya sebelum kita berikan efek animasi nantinya ya, sebelumnya kita ubah dulu formatnya ya, dengan cara kita seleksi secara keseluruhan, kemudian kita klik kanan ya, kemudian kita pilih convert to symbol. Nah, di sini kita beri nama bandul 1 ya, dengan tipenya movie clip. Kita oke kan. Nah, kita sudah dapat satu buah bandul ya, berada di layar bandul 2. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan bandul 1 dan 3-nya, kita cukup mengkopikan bandul yang sudah ada dengan cara tekan Ctrl C ya. Kemudian kita klik pada bandul 1 untuk memposisikan objeknya di layar bandul 1. Kita pastekan dengan Ctrl V. Selanjutnya ya, untuk bandul 1 kita geserkan dulu ya. Begitu juga untuk bandul 3, kita klik pada layar bandul 3, kita pastekan kembali. Oke, kita sudah buat 3 buah bandul. Selanjutnya, untuk menambahkan desain-desain lain seperti yang saya katakan tadi, misalkan contoh kita akan buat desain seolah-olah bandul ini menggantung pada sesuatu gitu ya. Jadi di sini kita bisa klik layar bandul 2. Misalkan di sini saya ingin menggunakan sebuah kotak saja ya, dengan menggunakan rectangle tool. Dan di sini saya pilih warnanya, misalkan untuk warnanya saya pilih warna biru gelap ya. Saya gunakan rectangle tool, saya desain di sini. Jadi untuk membuat desain seolah-olah bandul ini gantung di sesuatu gitu ya. Nah, selanjutnya kita posisikan masing-masing bandul ya. Kita akan membuat animasi gerakannya untuk yang bandul 1 dulu ya, bandul 1. Jadi kita aktifkan selection tool kembali, jangan lupa kita klik layar bandul 1. Kita posisikan layar bandul 1 ya pada posisi yang sama dengan bandul 2. Kita letakkan di sini. Kemudian untuk posisinya kita posisikan bandul 1 itu dalam posisi akan menghayun gitu ya. Jadi startnya itu dia berada di 45 derajat lah ya. Nah, namun di sini sudut perputarannya kita harus ubah di ujung garis dengan cara kita bisa klik free transform tool ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, tengah dari objek ini, dari desain yang kita buat ini, kita pindahkan di ujung agar supaya bisa kita posisikan objeknya seperti ini. Nah, ini kita putar kurang lebih posisi seperti ini. Oke, itu untuk bandul satunya. Sekarang untuk bandul 2
kita klik, sama kita geserkan dulu titik tengahnya di ujung garis. Kemudian menggunakan selection tool kita pindahkan objeknya berada di sini sejajar dengan bandul 2. Kemudian kita putar kembali menggunakan free transform ya. Kita letakkan posisinya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi posisi awal seperti ini. Untuk efek animasinya kita akan buat ayunan dari bandul 1 ini untuk menghantam bandul 2, dan bandul 2 ini kekuatan dari ayunan dan bandul 1 tadi akan mengentakkan bandul 3. Begitu sebaliknya, bandul 3 kembali menghantam bandul 2 dan menghentakkan bandul 1. Baik, untuk efek animasinya kita menggunakan motion twin ya, menggunakan efek motion twin. Nah, di sini kita akan mengatur dengan menggunakan 15 frame ya, 15 frame untuk pergerakan dalam satu ayunan bandul gitu ya. Jadi yang pertama kita posisikan pada frame 15 ya, pada frame 15 untuk ketiga bandul kita seleksi. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita kunci dengan pilih insert keyframe. Oke. Nah, selanjutnya untuk posisi bandul 1 ya, bandul 1 kita klik pada frame ke-15, dimana posisi awal tadi bandul 1 itu seperti ini. Pada frame 15 kita menggunakan free transform tool, posisikan bandul itu berada di menempel pada bandul 2. Nah, ini posisinya harus sama seperti bandul 3 ya, dia menempel pada bandul 2-nya gitu ya. Jika sulit untuk memposisikan, mungkin karena dia aktif snappingnya, jadi kita matikan dulu snapping objeknya ya, snap to objeknya, supaya memposisikan itu lebih mudah, tidak berpengaruh terhadap objek gitu ya. Oke, contoh seperti ini. Baik, kemudian kita berikan efek motionnya untuk bandul 1 dengan cara kita klik kanan di frame yang tidak dikunci, kemudian kita berikan efek motion twin-nya, create motion twin. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi kalau kita lihat satu persatu frame yang ada, seperti inilah gerakannya ya. Nah, ini dia. Baik, itu untuk gerak yang pertama, di mana bandul 1 bergerak. Kemudian kita menggunakan 15 frame kembali, berarti di frame 30 kita blok semua frame 30 pada semua layar. Kita kunci ya, insert keyframe. Kemudian di sini untuk gerak kedua kita ingin memposisikan bandul 3 ini terhempas gitu ya. Jadi kita posisikan pada ya frame 30 pada layer bandul 3. Menggunakan selection free transform tool ya, kita posisikan objeknya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih hampir sama dengan posisi ini ya, kita bisa posisikan misalkan seperti ini. Nah, sama seperti tadi juga kita berikan efek motion twin di sini, create motion twin, sehingga apabila kita jalankan dari frame awal maka seperti ini ya. Baik, nah sampai di sini kita sudah dapatkan gerak dari
bandul 1 dan bandul 3. Kita akan membuat gerak kembali gitu, dimana bandul 3 kembali menghantam bandul 2 dan menghempaskan bandul 1, supaya ketika animasi dilakukan berulang tidak diketahui mana awal mana akhirnya gitu ya. Nah, jadi sama seperti tadi, berarti kita membutuhkan 15 frame kembali ya. Kita buat seleksi pada frame 45, kita blok untuk ketiga layar, kemudian kita kunci, klik kanan, insert keyframe, masih pada bandul 3 ya. Kita berikan posisi pada frame 45, bandul 3 ini kembali ke posisi semula yang menempel dengan bandul 2. Nah, kita berikan efek motionnya, klik kanan, create motion. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya ya sama ya, untuk bandul 1 kita kembalikan ke posisi semula ya. Jadi kita gunakan frame 60 ya. Klik kanan, insert keyframe. Kemudian untuk posisinya pada bandul 1 ya, kita posisikan kembali bandul 1 ya, supaya posisinya itu tidak beda. Kita bisa kopikan ya. Posisi awal ini kita bisa klik kanan pada frame 1 bandul 1 ya. Kemudian kita klik copy frame, kemudian kita letakkan di sini, klik kanan, paste frame. Nah, maka posisinya itu sama. Oke, tinggal memberikan efek motion ya. Kita coba dari awal, enter ya. Inilah gerak bandulnya. Nah, untuk melihat hasilnya apabila ditampilkan secara berulang, kita bisa tekan Ctrl Enter. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ada satu kecacatan gerak ya, ketika bandul 1 bergerak kemari, posisi bandul 3 yang tadinya posisinya seperti ini dia agak bergerak. Ini akibat apa? Akibat posisi pada awal bandul 3 di sini tidak sama dengan posisi ketika dia kembali. Gitu ya. Nah, di sini seperti halnya yang tadi, supaya sama posisinya kita bisa kopikan. Jadi posisi awal di sini itu harus sama. Maka pada frame 1 bandul 3 kita bisa copy. Kemudian kita posisikan pada frame 45 bandul 3, di mana posisinya itu sudah kembali gitu ya. Kembali ke posisi semula. Ya. Paste frame. Begitu juga ini sama ya, karena posisinya masih tetap, kita pastekan kembali. Nah, sekarang kita lihat kembali hasilnya. Oke, sudah sesuai ya. Baik, inilah hasil dari tutorial kita kali ini. Semoga bisa diikuti. Terima kasih.